Gua berhasil dapat puluhan juta dari YouTube Short, ribuan subscriber, dan jutaan penonton. Dan semua ini gua lakukan tanpa nunjukin muka. Jadi, alasan gua memulai nge-YouTube dulu itu karena gua harapan terakhir keluarga. Jadi gua berpikir keras agar bisa ngebahagiain mama dan bisa ngasilin uang lebih dan akhirnya sampai di titik sekarang ini. Jadi di sini gua akan ngejelasin semua yang gua bisa mengenai rahasia re-upload video YouTube yang aman dan menghasilkan cuan, 100% legal dan anti copyright. Sebelum kita bongkar caranya, gua mau kalian lihat potensi pendapatannya agar kalian lebih semangat dan kalian tahu kalau gua bukan YouTuber yang modal ngomong doang. Seperti yang kalian lihat, rata-rata pendapatan per bulannya sekitar $800. Jika dirupiahkan, senilai kurang lebih 10 juta rupiah. Dan setiap shortnya memiliki nilai dolar yang variatif. Bahkan kalau kalian lihat RPM-nya cukup mengejutkan, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalian bisa lihat di statistik yang gua blok warna kuning. Dan yang paling terpenting dari YouTube Short adalah konsisten dan rajin upload video. Gua tekankan sekali lagi, konsisten itu penting. Jadi jangan pernah skip sedikit pun agar poin-poin penting tidak kalian lewatkan. Pertama, sebelum bikin videonya, tentukan topik yang ingin kalian bahas. Misalnya hiburan, edukasi, atau bahkan teknologi. Di sini gua tekankan Anda menggunakan topik yang kalian sukai, agar terhindar dari rasa malas konten. Adapun manfaat memilih topik yang tepat. Yang pertama, meningkatkan fokus. Memilih topik yang tepat membantu Anda fokus pada topik yang lebih spesifik dan membuat konten yang lebih berkualitas. Yang kedua, meningkatkan relevansi. Konten yang Anda buat lebih relevan dengan target audiens Anda, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka menonton dan berinteraksi dengan konten Anda. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas. Memilih topik yang tepat membantu Anda membangun kredibilitas sebagai ahli dalam bidang tersebut. Yang keempat, meningkatkan jumlah penonton. Konten yang Anda buat lebih menarik bagi target audiens Anda sehingga meningkatkan jumlah penonton. Yang terakhir tentunya meningkatkan monetisasi. Memilih topik yang tepat dapat membantu Anda meningkatkan monetisasi konten Anda melalui iklan, sponsor, dan produk. Kalau gua sendiri lebih sukanya topik hiburan. Alasannya, konten yang variatif, minat luas, pemirsa yang cenderung aktif, dan potensi minat yang jauh lebih tinggi. Topik hiburan dapat memiliki potensi minat yang tinggi seperti melalui iklan, sponsor, ataupun affiliate marketing. Banyak kreator pemula menghadapi masalah ini. Dalam video ini, kita bakal bongkar inti permasalahannya. Untuk memulai YouTube, kalian gak wajib bikin video sendiri. Kalian bisa cari sumbernya dari TikTok, Instagram, Pixel, ataupun Rednote. Kalau gua sendiri, lebih sukanya pakai Rednote. Pertanyaan yang sering muncul, apakah videonya bisa dimonet? Jawabannya bisa. Syarat monet sendiri, kalian wajib memiliki 1000 subscriber dan 50 juta tayangan. Kita ambil contoh dari YouTuber lain yang juga berhasil dengan metode ini. Salah satu akun yaitu Bincang-Bincang, yang dimana semua kontennya bukan video original. Seperti yang kalian lihat, videonya sudah ditonton jutaan kali, dan bukti nyatanya fitur Super Thanks sudah terbuka, yang artinya videonya sudah lolos monetisasi. Tips download video di Rednote. Untuk download video di Rednote, pertama teman-teman harus mengunduh aplikasinya terlebih dahulu di Play Store. Setelah itu, login menggunakan email yang sudah terdaftar. Jika sudah berhasil login, kalian bisa langsung scroll dan mencari video yang paling menarik. Setelah menemukan video yang diinginkan, copy linknya, kemudian buka di website ini, dan tempel linknya dari Rednote. Setelah itu, kalian bisa langsung mengunduh video tersebut. Naskah itu penting teman-teman, karena nyawanya sebuah video itu terletak pada sebuah naskahnya. Tapi tenang, kalian tidak perlu pusing, cukup gunain ChatGPT ataupun Meta AI untuk membuat naskahnya. Sebelum memulai membuat naskah, tentukan dulu tujuan, mau dibuat untuk menghibur, mengedukasi, atau bikin penasaran. Misalnya, kalau channel kamu seputar fakta unik, mungkin gaya storytelling yang ringan dan bikin penasaran lebih cocok. Jika dirasa masih bingung, teman-teman bisa ketikkan sama persis seperti yang gua contohin. Jika kurang puas, teman-teman bisa minta Meta AI untuk merevisinya.
Setelah naskah selesai, langkah selanjutnya adalah membuat voiceover. Kalau kalian percaya diri dan punya public speaking yang bagus, kalian bisa menggunakan suara sendiri. Tapi kalau masih ragu atau ingin hasil yang lebih profesional, kalian bisa memanfaatkan website ElevenLab untuk membuat voiceover secara gratis. Caranya, buka Chrome kemudian ketikkan saja ElevenLab. Kalian bisa login menggunakan akun Gmail. Cara menggunakan website ini sangat mudah teman-teman, cukup tempelkan naskah yang sudah kalian buat, lalu pilih suara yang paling sesuai dengan tema video kalian. Di sini tersedia banyak pilihan suara dengan berbagai gaya. Kalian juga bisa mengubah intonasi, kecepatan yang bisa kalian sesuaikan. Jadi kalian bisa membuat voiceover yang terdengar lebih natural dan lebih menarik. Setiap akun mendapatkan 10.000 kredit, yang sudah lebih dari cukup untuk membuat video short. Dan kalau kreditnya habis, jangan khawatir, kalian bisa login dengan akun yang berbeda dan lanjut membuat voiceover tanpa masalah. Dengan cara ini, kalian bisa membuat konten yang lebih profesional tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk coba sekarang. Cara edit video agar video kita tidak terkena copyright. Jadi di YouTube ada yang namanya fitur Fair Use, penggunaan wajar. Sebuah konsep dalam hukum hak cipta yang memungkinkan pengguna menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Fair Use biasanya digunakan untuk tujuan seperti kritik, komentar, pendidikan, dan parodi. Jadi poin intinya kita maksimalin di sini, teman-teman. Tips yang pertama, gunakan teknik komplikasi. Gabungkan beberapa video dari sumber yang berbeda. Seperti yang kalian lihat, gua memakai 4-5 video. Kemudian rubah durasi dan kecepatan. Potong bagian-bagian yang menurut kamu nggak penting di sini. Tambahin juga efek, filter. Kalian bisa juga tambahkan overlay atau efek zoom in dan zoom out. Dan tentunya gunakan voiceover yang sudah kalian bikin di ElevenLab tadi. Elemen yang gak kalah penting yaitu pastikan kalian bikin hook yang menarik. Kalau untuk short sendiri, minimal deh 5 detik pertama bikin semenarik mungkin agar penonton lebih penasaran dan tertarik untuk menonton konten kalian. Hook di video short itu super penting karena durasi videonya pendek, biasanya 15-60 detik, jadi kamu harus langsung narik perhatian penonton di detik pertama. Ini beberapa alasan kenapa hook itu krusial. Yang pertama, penonton scroll secara cepat. Di platform kayak YouTube, Short, ataupun TikTok, orang scroll video terus-menerus. Kalau 1-2 detik pertama nggak menarik, mereka langsung swipe ke video yang lain. Yang kedua, menentukan retensi awal. Hook yang kuat bikin orang stay lebih lama. Algoritma suka video dengan retensi tinggi, jadi makin banyak ditonton, makin sering video kamu direkomendasikan. Yang ketiga yaitu bangun rasa penasaran. Hook yang bagus bisa bikin orang mikir, ini tentang apa sih? Dan mereka lanjut nonton sampai akhir, buat cari tahu jawabannya. Nomor 4, membedakan dari video lain. Ada ribuan video short di luar sana, hook yang unik bikin video kamu lebih stand out dan gampang diingat. Adapun beberapa contoh hook yang bisa kalian coba. Contohnya seperti ini, hook dengan gaya jangan skip. Jangan skip, ini fakta paling gila yang gue temuin minggu ini. Lanjut dengan fakta unik Jangan skip, fakta paling gila yang gue temuin minggu ini. Hook yang kedua, hook dengan angka. Cuma 1 dari 100 orang yang tahu fakta ini tentang otak manusia. Dan berikan fakta-faktanya. Dijamin setelah kamu menerapkan metode ini, video kalian bisa ditonton ratusan bahkan jutaan kali. Setelah selesai mengedit video, dan ketika kalian mau mengupload, pastikan gunakan judul yang clickbait, tapi yang relevan. Jangan lupa gunakan thumbnail dan ekspresi wajah yang mencolok. Teks yang besar, dan terakhir pastikan hashtag kalian selaras dengan videonya. Konsisten upload video minimal 2-3 video per minggu, agar video kalian terbaca algoritma YouTube. Sekarang, kamu sudah punya bekal untuk mulai mencoba sendiri. Ingat, belajar itu proses,
Jadi nikmati tiap langkahnya. Kalau kamu merasa tutorial ini membantu, dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang juga ingin berkembang. Terus semangat belajar, dan sampai ketemu di konten berikutnya.